Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami, dimana pada kesempatan kali ini kami coba berbagi cara penyambungan buat kit crossover 2W, yang mana pada kesempatan kali ini kami coba untuk berbagi skema yang mana kit crossovernya kita pakai crossover yang balap katanya sih crossover balap, tapi ini mono ya, bukan yang stereo, yang mono yang 2W gitu loh. Jadi inputnya pakai balance, outputnya juga pakai balance, seperti itu. Oke, seperti apa dan bagaimana, kita lanjut aja untuk menerangkannya. Kita tidak langsung sambung dulu, kita coba untuk menjelasin yang mana buat arus atau tegangan, yang mana buat input, yang mana buat output, dan lain-lain. Oke bro, lanjut bro. Oke. Potensio yang sebelah kiri ini adalah sebagai volume input atau gainnya input. Karena ini stereo, karena ini mono, makanya gainnya atau volume inputnya ini 1. Sedangkan yang sebelahnya ini adalah sebagai frekuensinya low-subnya. Ini sebagai frekuensi untuk mengatur condong ke low atau condong ke sub, seperti itu. Sedangkan yang tengahnya ini adalah saklar atau tombol untuk pembalik fase. Seandainya dinormalin masih kurang begitu bagus suaranya, atau kayak speaker terbalik, kabelnya tinggal dipencet yang namanya tombol yang hitam ini, kayak gitu. Ini adalah fungsinya untuk pembalik fase. Sedangkan yang sebelahnya ini adalah sebagai gainnya untuk low subnya. Jadi ini adalah gainnya out low sub. Apa ya maksudnya? Pokoknya lah begitulah. Fungsinya adalah sebagai gain atau volume untuk frekuensi low subnya. Volumenya frekuensi, sedangkan yang tadi itu yang sebelah ini adalah sebagai frekuensinya untuk mengatur nada tinggi dan rendahnya gitu loh. Makanya dinamakan frekuensi. Sedangkan yang sebelahnya ini adalah sebagai volumenya frekuensi, seperti itu. Oke, lanjut. Yang sebelahnya lagi ini adalah potensio sebagai frekuensinya mid-high-nya. Frekuensi mid-high untuk mengatur nada mid-nya atau high-nya, mau condong ke mid atau condong ke high, itu loh. Ini frekuensinya. Dan yang hitam ini adalah sebagai tombol pembalik fase seperti yang tadi. Oke, lanjut. Yang sebelahnya lagi ini adalah sebagai volumenya frekuensi mid-high atau gainnya frekuensi mid-high-nya. Seumpama kurang keras, masih di angka 3, pokoknya di jam berapa lah, kurang panter, kita tinggal buka, tinggal tutup, itu adalah volume namanya atau gain. Oke, lanjut bro. Sedangkan yang sebelah kanan atas ini adalah sebagai input tegangan, bahwa kit crossover ini memakai tegangan simetris atau CT, yang mana kit ini mampu disuplai 15 VDC sampai 18 VDC gitu loh. Jadi yang sebelah kanannya itu adalah positif, tengahnya ground, yang sebelah kirinya adalah negatif. Oke, lanjut ke kiri. Ini adalah sebagai outnya mid-high, sebagai outnya pin outnya mid-high-nya gitu loh. Jadi sebagai pin out mid-high yang balance. Pokoknya sistemnya balance lah ini. Lanjut, sebelahnya lagi ini adalah sebagai outputnya low subnya. Jadi ini terdiri dari 3 pin ya.
1, 2, dan 3, yang mana karena kit ini adalah menggunakan balon, jadinya pinnya ada 3, ada ground, positif, dan negatif. Oke, lanjut lagi, yang sebelahnya ini adalah sebagai pin inputnya crossover. Karena ini kayak kembali lagi yang tadi, bahwa kit ini adalah mono bukan stereo, makanya inputnya ada 1. Jadi inputnya juga pakai input balon. Jadi pinnya ada 3, ada 1, 2, dan 3, yang mana 1 adalah ground, 2 adalah positif, sedangkan 3 adalah negatif. Seperti itu. Makanya kita jacknya ini pakai jack Canon atau jack apalagi yang pakai 3 pin, pokoknya semacamnya itulah. Bisa jack Canon, jack apa pokoknya lah yang 3 pin lah, seperti itu ya. Oke, lanjut, kita membahas tentang power supply-nya sekarang. Oke bro. Oke, sedangkan power supply-nya atau PSU, kita kit ini cuma membutuhkan 1 ampere. Jadi membutuhkan arus 1 ampere, yang mana tegangannya adalah 15 CT. Jadi seperti itu. Jadi nggak perlu trafo yang gede-gede kalau untuk mensuplai ini. 1 ampere sudah cukup, yang penting tegangannya 15 volt. Tidak boleh tinggi dan tidak boleh rendah dari 15 volt. Paling maksimalnya itu 18 volt. Oke, terus diodanya kita pakai dioda yang 10 ampere atau 5 ampere udah cukup. Seperti itu. Dan untuk elko-nya kita cukup pakai yang 50 volt. Kalau 25 volt itu bisa aja, cuma khawatir aja takut elko-nya nggak asli gitu loh. Jadi kita pakai buat jaga-jaga, jadi kita pakai yang 50 volt 4700 mikro. Itu udah cukup untuk mensuplai kit crossover ini. Karena yang dibutuhkan adalah simetris, maka yang dibutuhkan adalah sedikitnya 2 elko. Jadi seperti itu. Oke, kenapa ini pakai IC regulator? Ya untuk jaga-jaga, takutnya tegangannya nanti naik turun, karena kalau PLN itu kan naik turun arusnya tegangannya. Jadi buat jaga-jaga, buat biar stabil tegangannya di 15 volt, kita pakai IC yang 7815 dan 7915, biar tidak menimbulkan apa yang tidak diinginkan di kit crossovernya, seperti itu. Oke bro. Dan yang di atasnya ini adalah sebagai saklar yang ada lampu indikatornya, dan juga pakai fuse atau sikring, dan kabel buat AC-nya. Oke, seperti itu. Bisa dipahami dan mengerti? Mudah-mudahan sih begitu. Kalau memang seandainya masih kurang paham, nanti kita bisalah buat tukar pikiran, kita komen aja lah, atau gimana kita bisa untuk membalasnya seandainya kurang mengerti, seperti itu. Oke, sedikit pemberitahuan atau informasi bahwa kit crossover 2W ini di nada rendahnya dia bisa mengeluarkan atau mampu di frekuensi 30 Hz sampai 600 Hz. Sedangkan di nada tingginya atau di high-nya dia mampu di frekuensi 50 sampai 20 kHz, seperti itu. Jadi di nada rendahnya dia sudah ngelow, sedangkan di high-nya dia di low-nya masih ada. Jadi di nada rendahnya enak, dibuat subwoofer ini enak, dibuat high-nya ini di nada frekuensi high-nya ini low-nya masih dapat kalau di setel ke low-nya.
Jadi kalau mau di middle kita tinggal setel aja buat middle-nya dan high-nya biar sama-sama keluar seperti itu. Oke? Oke, seperti itu informasinya. Kita lanjut lagi. Oke, Bro. Lanjut. Oke, seperti itu kita lanjut untuk cara penyambungannya. Oke, Bro. Oke lah. Ayo lagi, Bro. Lanjut. Oke, sekarang kita ambil bahan-bahannya. Ada di antaranya kit balap 2W, terus power supply-nya yang mana sengaja ini pakai IC buat penyetabil tegangan. Terus ada yang namanya kabel buat jalur AC. Ini kabelnya buat jalur AC, yang penting ada. Terus ada yang namanya fuse atau sikring ya. Terus ada lagi ini yang namanya saklar yang sudah ada lampu indikatornya. Terus yang dipersiapkan lagi ada yang namanya input balance, jack Canon yang male ya, iya ya, bukan, nggak tahu lah apalah yang male atau yang female sama aja. Terus jack Canon yang buat outputnya ada dua ya, jack Canonnya yang buat output ada dua, ada yang buat low dan ada yang buat high, seperti itu. Oke, sekarang kita tata dan langsung kita sambung jalur-jalurnya. Oke, Bro, lanjut lagi, Bro. Oke, yang sebelah kanan ini adalah sebagai input audio, yang tengah ini sebagai output low sub-nya, yang sebelah kanan adalah output mid high-nya. Oke, langsung, Bro. Oke, sekarang kita langsung sambung dari pengkabelan yang jalur AC-nya dulu, Bro. Yang mana yang dari jalur AC yang kabel satunya ini kita sambung ke fuse-nya dulu atau ke sikring. Dari sikringnya baru nanti ke saklarnya. Terus kaki satunya lagi yang dari kabel kaki satunya langsung ke saklar paling tengah atau bawah seperti itu. Oke. Oke lah. Jadi dari kabel AC kita masuk ke sikring dulu. Oke. Terus kabel yang satunya lagi dari kabel AC ini kita sambungin ke saklar yang di kaki tengah. Oke, lambat aja biar bisa dimengerti cara memakai sikring sama saklarnya ya, Bro ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah dari itu ke saklar, baru dari saklarnya kita sambungin ke trafonya. Entah dari trafo yang kaki 0 volt ke sama kaki trafo yang 220 volt. Kita ambil dari saklar, kaki saklar yang paling bawah kita sambung ke 220 volt atau yang 0 volt, itu sama aja, yang penting jangan dijamper aja. Oke, terus dari kaki saklar yang paling atas kita sambung ke kaki trafo yang paling bawah atau yang 0 volt. Oke, seperti ini penyambungannya. Selanjutnya kita untuk menyambung dari PSU-nya menuju ke kit crossover 2W-nya. Oke, Bro, lanjut lagi, Bro. Oke, sekarang kita ambil dari jalur positifnya PSU, kita sambungin ke positifnya kit buat crossovernya. Karena crossover ini memakai simetris atau memakai CT di antara volt 15 volt sampai 18 volt.
Oke, kalau sudah diambil dari jalur positif, kita sekarang ambil dari jalur CT-nya atau ground. Kita sambungin ke akitnya atau ke crossovernya di kaki paling tengah, karena kaki atau pin yang paling tengah ini adalah sebagai jalur groundnya atau CT seperti itu. Lanjut, kita ambil dari jalur negatifnya PSU. Sengaja kita pakai warna hitam biar gampang untuk membedakan. Langsung kita sambungin ke kit crossover yang paling kiri atau di jalur negatifnya seperti itu. Oke, penampakannya seperti ini kalau udah disambung. Sekarang kita tinggal menyambungin jalur input dan outputnya dari crossover menuju jack Canon. Oke, yang mana nomor kaki nomor 1 ini sebagai groundnya. Wih, motor bro. Kaki nomor 1 kita sambung ke nomor 1 karena nomor 1 sebagai ground, sedangkan nomor 2 ini adalah sebagai positifnya input, sedangkan nomor 3 adalah sebagai negatifnya input seperti itu. Jadi tinggal sesuaikan nomor angkanya, angka atau nomornya. 1 dan 1, 2 dan 2, 3 dan 3. Oke, lanjut. Sekarang tinggal menyambung dari jalur output low sub-nya bro, dari kaki 3 ke nomor 3 untuk jack Canonnya, terus dari nomor 2 kita sambung ke kaki nomor 2 ke jack Canon, terus dari nomor 1 dari crossover kita sambung ke kaki jack Canon nomor 1, yang mana seperti tadi kaki 1 itu sebagai ground, 2 sebagai positif, sedangkan nomor 3 itu sebagai negatif. Oke, kalau sudah begitu kita lanjut lagi pada output di matrix-nya. Yang kaki 3 ke nomor 3 dari jack Canonnya, yang kaki 2 dari crossover kita sambung ke kaki nomor 2 dari jack Canonnya, yang nomor 1 kita sambung ke nomor 1 ke jack Canonnya seperti itu. Jadi sama aja, yang nomor 1 ini ground, nomor 2 adalah positif, nomor 3 adalah negatif. Oke, kalau udah semuanya disambung, penampakannya ya seperti ini. Sekarang tinggal kita tandain atau kita tulis supaya gampang bisa diingat. Yang sebelah ini, yang jack sebelah ini sebagai input audio yang balance. Terus sedangkan yang tengah ini adalah sebagai output buat low sub-nya, karena ini adalah crossover yang 2W tapi mono ya, bukan stereo. Ini crossover yang mono, jadi bukan stereo. Kalau mau stereo harus pakai 2 kit crossover gitu loh. Ke yang tengah ini sebagai low sub, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah sebagai matrix-nya. Seperti itu bro. Oke, perlu diketahui kalau seandainya inputnya bukan pakai input balance atau dari HP, jadi kita langsung aja jumper kaki 1 sama kaki 2 itu dijadikan 1 buat jalur ground, sedangkan yang positif itu tetap jadi positifnya seperti itu. Jadi kalau dari HP itu kita langsung kan ada 2 kabel antara ground dan positif. Jadi yang di balance itu kita tinggal jumper aja kaki nomor 1 sama kaki 3 itu dijadikan 1 biar jadi jalur groundnya. Yang positif tetap jadi jalur positifnya. Soalnya kalau nggak di jumper nanti bunyinya akan kecil atau pelan.
Tapi kalau buat balance kayak dari mixer atau dari apa itu equalizer itu balance semua biasanya. Jadi tinggal samain aja kakinya 1, 2, dan 3-nya seperti itu. Oke, segitu dulu. Sampai di sini dulu untuk penjelasan tentang video crossover 2W ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan gampang untuk dipahami, terutama buat pemula. Kalau seandainya masih kurang paham, tinggal cari tutorial yang realnya di YouTube itu banyak. Kita cuma berbagi skemanya aja. Mohon maaf kalau memang seandainya tidak ada video untuk big soundnya atau check soundnya seperti itu. Oke bro, itulah harapan kami untuk para pemula. Mudah-mudahan ilmu walau secuil ini bisa bermanfaat. Sekurang-kurangnya kami mohon maaf. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita harapkan untuk semuanya sehat-sehat selalu dan banyak rezeki selalu. Oke bro, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.